innaka anta al-alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita tansah ngadakan puji syukur, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kenapa pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga apa yang dibebankan kepada kita semuanya bisa kita tunaikan. Di antaranya adalah sholat maktubah, sholat subuh, dan bahkan sunnahnya pun insya Allah kita juga bisa mengerjakannya, yaitu sholat sunnah fajar qabliyah. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita selalu diberikan Allah petunjuk untuk selalu mengikuti taman-taman surga atau mengikuti talaki kalau di Arab nih, atau mengikuti majelis taklim. Tentu ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Hadirin dirahmati Allah, kedua tentu salawat serta salam selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk syariatnya yang jelas kepada umatnya, kepada kita semuanya, sehingga apa yang dilarang kita bisa tahu dan apa yang disunahkan atau diperintahkan kita kerjakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, selalu saya ingin kajian, terutama saya sendiri, itu adalah tematik, dalam arti mengikuti tema yang sebelumnya. Nanti kalau tema itu habis, bisa kita ulang atau kita ganti tema atau ganti bab, gitu ya. Masih dalam bab fikih salat, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita dianjurkan untuk salat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah mensyariatkan sujudut tilawah. Makanya tadi sebelum kita sampaikan materi, kita praktekkan dulu gitu. Masalahnya ada berapa surat atau berapa ayat yang itu disepakati atau dikatakan atau diijma oleh jumhur ulama, itu dikatakan sujud tilawah. Tentu beda sujud tilawah dengan sujud syukur. Kalau sujud tilawah, nah kita nanti definisi atau konsepnya kita sampaikan semuanya, sehingga ketika imam itu membaca tanpa kita instruksi, kita semua sudah paham. Berarti masjid ini kualitas kadar fikihnya luar biasa, gitu ya. Gak ada masalah. Suatu saat kalau kita terbiasa dengan apa yang dikerjakan Rasulullah dalam sholatnya, kita tentu tidak mudah untuk menghukumi orang ini salah, orang ini itu, orang ini itu, cair gitu. Dan semua orang bisa bijaksana dan hakim melihat teman-teman kita dalam mengerjakan ibadah sholat yang paling utama dalam hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kembali apa definisi atau pengertian sujud tilawah tadi, sujud tilawah tentu adalah merupakan sujud yang disebabkan oleh bacaan. Kita membaca atau kita mendengar ayatus sajdah. Ayat sajdah itu ayat yang di dalamnya ada perintah untuk sujud. Contoh tadi dalam surah Al-Insyiqaq, ada lagi dalam surah Al-A'la gitu, wasjudu waqtarib gitu. Ada beberapa surat yang lain seperti dalam Ra'd, seperti dalam, nanti kita sebutkan beberapa kalau waktunya memenuhi. Sebelumnya kita ingin mengulas apa keutamaan dan tentu bagaimana cara ini paling penting, sehingga apa yang kita nanti ingin kerjakan itu semuanya berlandaskan kepada dalil, baik Al-Quran atau sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah,
Kalau kita berbicara terkait keutamaan sujud tilawah ini, tentu kita akan mengulas hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala idza qara'a ibnu Adam as-sajdata. Sajdah itu sujud nih ayat. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitan yabki yaqulu rabbah. Idza qara'a, ketika seorang hamba dari ibnu Adam, ya kita semuanya, membaca ayat sajdah yang ada dalam Al-Quran, kemudian dia pun mengerjakan sujud seketika, seperti tadi kita mendengar, kalau nanti ada di tengah presentasi atau ceramah atau kultum, jenengan punya sesuatu untuk ditanyakan, nanti disimpan, kita tanyakan di akhir, karena tentu presentasi tidak mencakup semua. Contoh imam bagaimana kalau dalam sholat sir yang tidak baca, sedangkan imam baca itu, ketika imam ikut sujud, apakah makmum ikut sujud? Nah, itu nanti kita bisa ulas bersama di selain sesi ini. Ketika seorang mukmin membaca salah satu ayat sajdah yang ada dalam Al-Quran, kemudian dia sujud, i'tajalas syaitanu yabki yaqul ya wailah. Setan itu akan menyendiri dan nangis. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Setan itu akan mojok, i'tazalas syaitanu yabki yaqulu rabba wa ya wailah. Dia akan mojok kemudian nangis. Kemudian berkata dia, fi riwayatin, dan diriwayatkan dari Abu Quraib, tadi dari Abu Hurairah, lafadznya ya waili, celaka aku, kata setan. Kenapa seperti itu? Karena setan pernah diperintah untuk sujud, dia tidak sujud. Aba wastakbara. Itu yang menyebabkan dia itu abadi, kekal di neraka. Sedangkan mukmin umiru ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah. Dia diperintahkan atau disyariatkan untuk sujud, kemudian dia sujud, maka baginya atau balasan baginya adalah surga. Akan tetapi kebalikannya, wa umir, dan kata setan, saya diperintahkan untuk sujud, fa abait wa ilayyan nar. Ketika saya diperintahkan untuk sujud, saya enggan untuk sujud itu, kemudian saya kekal abadi di neraka. Hadirin dirahmati Allah, tentu sebaik-baik amalan seorang hamba adalah sujud. Maka kita nikmati sujud kita dan kita perbaiki kualitas sujud. Kalau bacaannya bagaimana? Ada riwayat banyak, ada 3 yang kita dengar itu, yang kita sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basa bihawli wa quwwati, itu diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa? Nah, kalau dari Aisyah radhiyallahu anha, itu yang selalu kita pun kalau tadi saya sujud, jangan baca apa? Itu tadi ya. Berarti diriwayatkan oleh Imam Ali. Ada yang kita bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu boleh. Itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini baca apa saja boleh, atau subhana rabbi a'la atau subhana rabbi. Boleh enggak? Sakit mawon, gitu. Yang enggak boleh tentu baca apa? Baca di luar yang disyariatkan. Tapi kemudian ditambah dengan doa, ada yang ditambah dengan doa yang lain diikutkan, itu tentu dalam sujud-sujud yang lain. Ada sujud syukur gitu, ada sujud yang biasa kita sujud ditambahi dengan doa-doa, itu insya Allah tidak masalah, yang penting doanya disyariatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis tadi yang disampaikan oleh Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim nomor 81. Sekarang setelah kita tahu dalil pensyariatannya, kemudian kita tentu akan menelisik bagaimana hukumnya.
Kira-kira hukum sujud tilawah tadi, hukumnya apa? Hadirin sekalian. Wajibkah atau sunnahkah? Atau makruh atau mubah atau haram? Apa? Adik? Sunnah. Wah, indah. Keren nih Dr. Ghazali. Ini santrinya udah tahu. Sunnah. Apa? Sunnah. Ada riwayat memang. Dalam sebuah riwayat Rasulullah ketika ada sahabat ketika membaca ayat sujud tidak sujud. Mungkin ini bahasanya supaya tidak dianggap bahwa sujud tilawah ini pun menjadi wajib. Tetapi syariat kalau kita kerjakan tentu berpahala. Sunnah dikatakan hukumnya menjadi sunnah. Di antaranya tadi adalah yang disyariatkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud, kata Ibnu Umar. Sampai-sampai di antara kami ini tidak mendapati dahi kita itu tempat sujud. Karena semuanya ikut sujud. Kenapa? Karena tentu masjidnya tidak seluas yang ada di kita sekarang. Sekarang ini kita masjid gede di kota-kota besar, jamaahnya yang nggak ada. Di Malaysia itu masjid, Dr. Ghazali itu tahu, masjidnya itu satu lapangan, yang sholat satu shop nggak penuh. Bahkan mungkin di tengah-tengah aja di daerah imam. Nggak usah jauh-jauh ke Malaysia, di kita aja sama. Akhir zaman ini banyak yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba itu meninggi-tinggikan semua bangunan, tapi kualitas peribadatannya tidak ada atau menghilang. Semoga di Masjid Imam Ghazali ini selalu ramai dan di masjid-masjid yang lainnya. Amin. Dan semoga pondok ini juga selalu diberkahi, santrinya semakin banyak dan menjadi kader-kader umat di masa depan. Allahumma amin. Hadirin rahmati Allah, kita sepakat jumhur ulama. Siapakah saja itu? Tentu Imam Malik, Imam Syafi'i, mayoritas mazhab Syafi'i, dan beberapa ulama, contoh Ibnu Umar, Abi Thawr, kemudian Lais Ishaq mengatakan memang hukum daripada sujud tilawah ini adalah sunnah. Tadi Dr. Ghazali kalau dibaca pada hari Jumat gimana? Tentu boleh saja. Yang tidak boleh itu diwajibkan pada setiap sholat Jumat baca sujud tilawah. Tapi kalau ketika Jumat afdhul ayyam membaca sujud ayat yang dalamnya ada sajdah, tentu ini boleh saja. Hadirin dirahmati Allah. Kenapa tadi tidak dikatakan wajib? Karena ada sebuah riwayat tadi yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah membaca ayat sajdah dan beliau tidak sujud. Begitu juga dengan orang yang minum berdiri. Bagaimana hukum orang yang minum berdiri? Kan la yashrabanna ahadukum an minkum qa'iman gitu kan. Itu berarti yang minum berdiri haram. Bukan gitu caranya. Ketika ada dua hadis yang bertentangan, ta'arud baina hadisain, maka dilihat titik temu atau wajib taufik di antaranya. Karena Rasulullah fihin syariba ma' zamzam wa huwa qa'im. Ketika Rasulullah minum zamzam itu posisi berdiri. Maka sekarang kalau jenengan nanya ke kami, bagaimana hukum suatu hajatan yang di situ prasmanan semua, kabeh ngatek kabeh. Hukumnya tadi bukan sunnah, tapi mendekati ke boleh saja, mubah gitu ya. Tapi afdolnya tentu duduk. Nah, kalau jenengan ditanya, Ustaz afdolnya gimana? Tentu i'malul kalami aula min ihmali. Kita memakai kaidah atau dalil tersebut yang mengatakan bahwa sujud tilawah harus ketika baca ayat saja harus sujud tilawah, maka itu tentu aula. Gitu? Aula. Berarti halnya dengan minum berdiri. Minum duduk tentu aula min ihmalihi. Itu kaidah usuliyahnya. Hadirin rahmat Allah.
Sebelum kita akhiri, saya kira kalau tata cara perlu diperjelaskan sebentar ya. Sebelum kita sebutkan beberapa ayat. Sekarang kita ke tata cara. Tata cara seperti tadi, kalau kita dalam posisi berdiri ketika dalam sholat, ini dalam sholat. Kalau di luar sholat dulu, tiba-tiba kita membaca ayat Al-Quran, gitu. Kemudian menemui, kalau di Al-Quran itu ada tandanya sajdah atau kayak kubah gitu kan. Ya kayak gambarannya itu. Itu kalau posisi kita duduk, apakah kita berdiri dulu? Atau kalau baca surat langsung kemudian masjud kita langsung sujud? Bagaimana? Langsung sujud, masya Allah. Langsung sujud. Ada beberapa yang berdiri dulu, boleh saja. Tapi ketika posisi sholat kita berdiri, kemudian langsung sujud. Kemudian duduk langsung, tidak duduk iftiras, kemudian langsung berdiri. Saya kira ini tata cara. Bentuk sujudnya tentu sama dengan sujud dalam sholat. Bacaannya tadi bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bisa sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Yang lengkap ini versinya Imam Ali radhiyallahu anhu. Monggo nanti bisa dipilih, atau yang subhana rabbi boleh. Kalau kita ruku kan subhana rabbil azim wa hamdi gitu. Atau subhana rabbi. Maha suci Allah. Semuanya bisa. Kalau disyariat, apakah disyariatkan ketika tata cara sujud itu takbir? Disyariatkan takbir. Ketika tidak takbir tentu tidak masalah. Kalau dalam sholat tentu takbir. Allahu Akbar, kemudian langsung sujud tilawah. Kalau dalam posisi duduk langsung saja, langsung sujud tilawah. Tapi kalau jenengan nanya lagi ke saya, Ustaz, lebih utama mana? Berdiri, duduk langsung sujud, atau berdiri dulu baru sujud? Kalau lebih utamanya tentu meskipun kita posisi duduk, tentu berdiri dulu kemudian sujud. Ini pendapat siapa yang bilang seperti itu? Kalau di luar sholat, sebagian ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, salah satu pendapat ulama Syafi'iyah juga, itu seperti itu. Afdolnya berdiri kemudian sujud. Tetapi kemudian duduk langsung sujud boleh juga. Gitu ya. Salah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah, berarti bukan mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau mayoritas mazhab Syafi'i duduk langsung sujud. Gitu ya. Hadirin rahmat Allah. Kemudian kita berada di ayat sajdah. Saya berusaha mengumpulkan tadi berapa ada ayat sajdah yang dan bacaannya apa saja yang kita itu harus sujud. Sebentar. Nanti akan kami tunjukkan ininya. Hadirin rahmatullah. Pertama kalau kita urut, kita akan mendapati dalam surah ini nanti urutannya gini. Dalam kan pertama itu Baqarah. Jangan kalau ditanya pertama surat jangan An-Nas gitu. Itu dari belakang ke atas. Ini dari atas dulu. Dari Baqarah. Baqarah ada nggak? Ada. Adanya di surah Al-A'raf ayat 206. Enggak apa. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Itu otomatis ada gambar ubah gitu. Itu langsung jenengan ketika baca Al-Quran atau ketika sholat langsung sujud. Kemudian saya akan cepat dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl itu dibacakan juga yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya.
Ini semuanya disepakati ayat sajdah. Dan nanti ada ayat-ayat yang masih diperselisihkan. Seperti yang saya tadi baca dalam surah Al-Insyiqaq, itu diperselisihkan oleh jumhur, diperselisihkan oleh ulama. Kalau ayat-ayat ini sudah mutlak, ini ayat sajdah. Kemudian An-Nahl ayat 49-50. Tadi An-Nahl tadi, Ar-Ra'd 15. Ar-Ra'd itu artinya apa? Ar-Ra'd itu peringatan atau petir ya. Petir itu berarti peringatan supaya kita ini menambah takwa gitu ya. Ayatnya walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Walillahi yasjudu berarti ayat sajanya dimulai dari depan, ada yang di belakang, ada yang ayatnya di pertengahan ayat. Walillahi, dan semuanya terhadap Allah bersujud. Walillahi yasjudu man fis samad, dan semuanya yang ada di langit, di muka bumi ini semuanya sujud tau'an wa karhan, patuh tunduk. Wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal, baik itu pagi ataupun yang lain apa saja, banyak sekali, termasuk di Al-Isra yang sering jangan baca, wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yazidahum khushu'a. Wa yakhirun, kalau kita paham artinya saya kira tanpa kita tunjukkan jangan paham pasti. Yakhiruna lil adqan, yakhiruna lil adqani yabqun, sambil dia nangis, wa yazidum khushu'a. Karena apa? Orang ketika baca surat ayat Al-Qur'an nangis, tidak lain adalah bertambahnya kekhusyuan di dalam. Kemudian dianjurkan untuk sujud tilawah. Ini ketika melewati sujud tilawah. Surat Maryam 58, Al-Hajj 18, kemudian Furqan ayat 60, kemudian di surah An-Naml 25-26. Saya kira ini nanti kita share saja gitu di grup kita, kan ada, saya juga masuk grup di Masjid Al-Ghazali itu, nanti bisa dipelajari bersama. Dan ada 4 ayat yang diperselisihkan. Apa saja tadi? Surat Shad ayat 24 tadi. Kemudian An-Najm ayat 62, ayat terakhir. Dan juga ayat yang saya baca sendiri, Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Kemudian yang terakhir itu ayat A'la, wasjud waqtarib. Tetapi satu ayat yang masih diperselisihkan yaitu surah Al-Hajj ayat 77. Tapi tentu ini semuanya kemudian, ini beberapa ulama saja yang memperselisihkan, tapi jumhur mengatakan ayat-ayat tersebut adalah ayatus sajdah. Hadirin dan hati Allah, saya kira ini saya ikuti sholat subuh di hari Jumat di Masjidil Haram itu sering-sering pakai surat As-Sajdah di rakaat pertama dan melakukan sujud tilawah. Yang kedua, di rakaat kedua surat Al-Insan itu apakah juga ada kesunahannya? Surah Al-Insan. Yang kedua, Ustaz, itu ada kelompok yang kalau mendapati ayat sajadah itu bukan sujud tilawah tapi membaca tasbihat 4 kali. Itu apakah juga ada hadisnya? Oh. Baik. Berarti tadi dua pertanyaan nih. Ya. Pertama tadi ketika jenengan atau barangkali ada yang juga ke sana sering mendengar ini ayat sajdah tadi dan juga al-insan, iya memang ada disyariatkan, disunnahkan. Tapi kalau kita baca ini di subuh, saya kira kualitas yang jamaah kalau sudah terbiasa mungkin tidak apa-apa dengan panjangnya ayat itu. Memang disunnahkan seperti itu. Seperti kita ketika hari-hari besar membaca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbil A'la, kemudian Al-Taqah hadisul Al-Ghasyiyah, itu juga ada sunnahnya, ada hadis yang berbicara seperti itu.
Dan juga al-insan tadi. Al-ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sampai akhir itu memang disunnahkan pada sholat sunnah. Dan di sana kalau sunnah karena tentu berlomba-lomba untuk mengejar sunnah tersebut. Tapi tentu kita kerjakan di mana, di tempat mana, tentu berbeda tempat menyesuaikan dengan musolli atau makmum gitu ya. Yang kedua tadi dengan tasbihat 4 kali. Tasbihatnya berarti kan subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Oh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Saya kira tadi riwayatnya yang jelas. Ada 3 riwayat tadi. Bacaannya adalah subhana rabbi, kemudian subhana rabbil a'la wa bihamdi, kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Ini tentu saya pribadi belum pernah mendapati hadis yang ketika sujud tilawah membaca itu. Yang ada adalah ketika kita takbiratul ihram, ketika sholat besar, Idul Fitri sama Idul Adha. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar subhanallah. Ya, itu di khilal takbirat di sholat-sholat besar. Saya kira itu belum. Seandainya ada riwayat yang mengatakan seperti itu, mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan sampaikan. Tapi selama ini ketika kita belajar fikih terkait sujud tilawah, belum pernah ada doa yang seperti jenengan sampaikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggih. Nggih. Begitu kita sujud, kita meletakkan Al-Qur'an di mana? Oke. Dan langsung taruh baca adabnya. Baik. Ini masalah adab ketika memegang atau Al-Quran. Tentu sebaiknya ditaruh di, kan kalau tidak ada meja ya, pas pegang, ditaruh sujud pun tidak apa-apa. Atau kalau tentu kita ada, kalau ada tempat ngajinya, ditaruh di atas tempat ngaji. Sekarang poinnya adalah bagaimana kita memahami atau memaknai mushaf yang suhufah mutahharah itu kalau terletak di Al-Quran, kita kan ketika bacanya gitu. Tapi kalau ada kita baca ada mushaf dalam Al-Quran, kita bawa ke kamar pun tentu tidak boleh gitu. Tetapi kalau kita tutup, kita taruh di bawah, ini handphone gitu, itu mushaf yang sama. Tentu kalau tidak ada niat untuk kita istihza, niat kita untuk sujud, dan bahkan itu di samping kita letakkan di sini dan kita sujud, saya kira itu juga termasuk takdim dengan Al-Quran. Takdim dengan Al-Quran adalah dengan kita membaca, kita memahami, kita merenungi, kita mentadabburinya. Tentu adab dalam memegangnya itu juga termasuk cara kita, salah satu cara kita takdim terhadap Al-Quran. Tentu kita akan marah juga kalau Al-Quran itu diletakkan di kaki, gitu. Atau ketika baca kita taruh di sela-sela kaki kita atau apa. Tentu ini termasuk cara kita atau adab seorang mukmin dalam su'ul adab. Seperti halnya jenengan sholat pakai training yang di bawah lutut, boleh saja kan? Atau dengan kaos dalam laki-laki yang di situ pusarnya tidak terlihat karena syarat sahnya terpenuhi, boleh. Tapi adabnya di mana, kan gitu gitu. Seperti halnya jenengan sholat pakai kaos yang di situ tulisannya macam-macam gitu, atau tulisan yang lah macam-macam gitu, atau pakai baju yang di situ mencolok sekali sehingga
pusat perhatiannya tertuju kepadanya. Nah, itu tuh adab. Makanya kita khudu zinatakum inda kulli masjid. Kita pakai pakaian yang terbaik di kita ketika mendatangi sholat. Dan pakaian terbaik tentu adalah yang menutup aurat, dan tentu yang afdal juga adalah kalau kita bahas warna putih, warna terang tentu bagus. Tapi warna apapun selama menutup aurat tentu itu bagus. Saya kira ini kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam syariatnya, dan semoga Allah menambahkan kita ke ilmu kita sehingga kita menjadi orang-orang yang faqih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ihmal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.